Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah kalkulus. Kali ini kita akan belajar mengenai teorema dasar kalkulus. Sebelum kita belajar mengenai itu, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, apa itu teorema dasar kalkulus? Nah, teorema dasar kalkulus merupakan sebuah teori yang menghubungkan antara kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Kalkulus diferensial berkaitan dengan masalah tangan dan kalkulus integral berkaitan dengan masalah luas. Akan tetapi, Isaac Barrow menemukan bahwa kedua masalah ini sebenarnya berkaitan erat. Teori dasar kalkulus menyatakan hubungan terbalik atau inverse antara diferensial dan integral. Newton dan Leibniz mengembangkan hubungan tersebut menjadi matematika sistematis. Sehingga berdasarkan teorema dasar kalkulus memungkinkan untuk menghitung luas dan integral dengan sangat mudah tanpa harus menghitung penjumlahan limit seperti pertemuan sebelumnya. Misalkan ini teorema dasar 1 Gx sama dengan integral dengan selang AB ft dt A lebih kecil atau sama dengan X dan X lebih kecil atau sama dengan B. Jika F kontinu pada AB dan dapat diturunkan pada selang AB, yang mana G aksen X atau turunan Gx sama dengan Fx. Nah, bukti jika X dan X plus H berada pada selang AB. Misalkan ini ada Gx plus H min Gx sama dengan integral selang A X plus H Ft dt dikurangi integral selang AX Ft dt. Sama dengan integral selang AX Ft dt plus integral selang X plus H Ft dt dikurangi integral AX Ft dt. Sehingga sama dengan integral X plus H Ft dt. Nah, di sini kita dapat mengasumsikan, misalkan untuk H tidak sama dengan 0, maka Gx plus H min Gx per H sama dengan 1 per H integral selang X plus H Ft dt. Nah, jika kita asumsikan H lebih besar daripada 0, maka di sini ada nilai minimum kali H, dan di sini ada nilai maksimum kali H. Nah, nilai integral X plus nilai integral X pada selang X plus H Ft dt itu berarti antara nilai minimum kali H dan juga nilai maksimum kali H. Nah, di sini kita dapat tuliskan juga, kita bisa tuliskan dalam persamaan. Misalkan nilai minimum ini kita simbolkan dengan fungsi U, dan nilai maksimum ini kita disimbolkan dengan fungsi V. Maka di depan persamaan fungsi U fungsi Fu kali H lebih kecil atau sama dengan integral selang X plus H Ft dt lebih kecil atau sama dengan fungsi Fv kali H. Nah, misalkan kita ingin mengetahui fungsi U dan fungsi V, maka kita kalikan dengan H untuk menghilangkan untuk mendapatkan, sebenarnya persamaan sama, tapi kita mengetahui bagaimana sih jika itu dirubah ke misalkan nilai minimumnya ke fungsi U. Seperti itu, dan nilai maksimumnya ke fungsi V. Maka kita kalikan dengan, maksudnya kita bagi dengan H. Bukan kita kalikan dengan H. Maka kita bagi dengan H, maka di sini kan awalnya fungsi Fu kali H dan nilai minimumnya dan nilai maksimumnya adalah fungsi Fv kali H, maka kita bagi untuk menghilangkan H-nya ini, sehingga kita dapatkan persamaan fungsi Fu lebih kecil atau sama dengan 1 per H integral selang X plus H Ft dt lebih kecil atau sama dengan Fv.
Seperti itu, sehingga kita dapat tuliskan persamaannya menjadi FU lebih kecil atau sama dengan GX plus H dikurangi GX per H lebih kecil atau sama dengan FV. Nah, ini kita asumsikan jika H mendekati 0, U mendekati X, dan V mendekati X, maka limit H mendekati 0 FU sama dengan limit U mendekati X, FU sama dengan Fx, dan limit H mendekati 0 Fv, dan limit V mendekati X, Fv sama dengan Fx. Karena F kontinu pada X, maka turunan Gx atau G aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Gx plus H min Gx per H sama dengan Fx. Sehingga dapat dituliskan kembali dengan notasi Leibniz, D per dx integral A, integral selang A, X Ft dt sama dengan Fx. Nah, misalnya ada contoh 1, fungsi Ft sama dengan akar dari 1 plus T kuadrat, maka berdasarkan teorema dasar kalkulus kita dapat tuliskan G aksen X atau turunan Gx sama dengan akar 1 plus X kuadrat, seperti itu. Nah, ini ada teorema dasar kalkulus bagian 2. Misalkan integral pada selang A, B, Ft dt sama dengan F besar B dikurangi F besar A, di mana A lebih kecil sama dengan X, dan X lebih kecil atau sama dengan B, jika F kontinu pada selang A, B. Di mana F besar ini adalah integral dari F kecil sehingga F aksen atau turunan dari F besar sama dengan F. Sekian, terima kasih mata kuliah kali ini. Materi kita kali ini diambil dari buku James Stewart tahun 2012. Selamat belajar dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.